Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, selamat berjumpa kembali di channel Dunia Hipnotis. Hari ini kita akan belajar langkah awal melakukan hipnosis. Oke, langkah pertama ini kita sebut namanya dengan prainduksi. Prainduksi adalah teknik bagaimana kita meyakinkan subjek atau klien agar dia bersedia kita bantu masuk dalam kondisi hipnosis. Karena sebagian orang memiliki mitos yang kurang tepat dengan dunia hipnosis. Ada orang punya keyakinan ketika dia masuk kondisi hipnosis, dia akan mengalami lupa ingatan. Kemudian ketika dia masuk kondisi hipnosis, dia tidak sadarkan diri. Itu mitos yang salah. Kemudian ada lagi yang mengatakan ketika masuk kondisi hipnosis, maka hipnosis itu adalah dia akan mengalami tidur yang panjang. Kemudian induksi adalah bagaimana kita mengetahui tingkat sugestibilitas subjek atau klien kita. Ini sangat penting ketika kita ingin terutama untuk bermain state hypnosis. Untuk bermain state hypnosis kita membutuhkan subjek atau klien yang memiliki tingkat sugestibilitas sangat tinggi. Nah, itu beda ketika kita melakukan hipnoterapi. Ketika kita melakukan hipnoterapi, kita tidak bisa memisahkan antara subjek yang memiliki tingkat sugestibilitas tinggi ataupun rendah. Semua klien kita harus bisa masuk kondisi hipnosis. Apa saja yang harus kita lakukan dalam teknik prainduksi ini? Saya sudah kehadiran seorang rekan, Mas Yusuf. Kita akan memberikan edukasi kepada Mas Yusuf bagaimana dia bisa mudah masuk kondisi hipnosis. Yang harus kita pahami sekali lagi adalah teknik prainduksi itu adalah mengetahui tingkat sugestibilitas subjek atau klien kita. Karena di sesi ini kita pun bisa melakukan konversi, artinya membawa subjek langsung masuk kondisi hipnosis ketika dia memiliki sugestibilitas yang baik. Kepada Mas Yusuf dipersilakan. Siap bantu saya, Mas Yusuf ya. Mas Yusuf, sebelum kita melakukan hipnosis, Mas Yusuf sendiri punya pemahaman apa tentang hipnosis? Hipnosis sih sebelumnya tahunya tentang untuk kejahatan. Untuk kejahatan ya. Nah, seperti ini salah satu pemahaman mitos yang salah selama ini. Sebagian masyarakat mungkin juga punya pemahaman yang sama dengan Mas Yusuf. Saya jelaskan kembali lagi. Hipnosis adalah kondisi normal. Artinya orang masuk dalam kondisi gelombang otak alfa atau theta. Ada 4 gelombang otak manusia. Yang pertama adalah gelombang beta atau disebut namanya gelombang sadar. Nah, hipnosis sendiri adalah gelombang alfa atau theta. Nah, kita akan membantu Mas Yusuf itu nanti masuk gelombang alfa atau theta, dan disinilah yang kita sebut namanya gelombang bawah sadar. Nah, terakhir adalah gelombang delta atau gelombang tidur dalam kondisi tidur yang nyenyak. Nah, beta dan delta itu agak sulit untuk menerima sugesti, maka sangat efektif adalah kita membantu seseorang masuk ke kondisi alfa atau theta. Nah, sebagian orang itu sangat mudah sekali masuk kondisi alfa dan theta ini. Kita lihat, kita akan melihat tingkat sugestibilitas Mas Yusuf. Mas Yusuf sudah siap saya bantu? Siap. Jadi pemirsa, kita meyakinkan kepada subjek kita bahwa hipnosis adalah sesuatu yang baik dan normal. Bermanfaat untuk kehidupan kita. Tidak perlu ada yang ditakuti, karena ini adalah kondisi yang umum kita rasakan. Mas Yusuf, sudah siap ya untuk dibantu ya? Ini teknik pertama dalam melakukan tes prainduksi. Yang kita sebut namanya jari lengket. Jadi kita meminta subjek menyatukan tangannya seperti ini. Coba Mas Yusuf tangannya seperti ini. Minta subjek 20 cm meletakkan jari tangannya di hadapan wajahnya, sejajar dengan mata. Mas Yusuf fokus di sela-sela jari ya Mas Yusuf ya. Sekarang Mas Yusuf imajinasikan, bayangkan dan rasakan Mas Yusuf di sela-sela jari tangan Mas Yusuf itu ada lem yang sangat lengket. Boleh lem apa saja, boleh lem Altico, lem Uhu, lem Aibon, atau lem apa saja yang menurut Mas Yusuf itu lengket. Sekarang Mas Yusuf tekan dan rasakan jari-jarinya semakin lengket. Bagus sekali. Saya akan hitung 1 sampai 3 Mas Yusuf. Setiap hitungan rasakan lemnya semakin lengket dan jari Mas Yusuf semakin lengket. 1 semakin lengket, 2 semakin lengket, 3 lengket sepenuhnya. Bagus sekali. Sekarang tanpa alasan yang jelas, ketika Mas Yusuf membuka tangannya, jari tangannya justru semakin lengket. 1 semakin lengket, 2 semakin lengket, 3 lengket sepenuhnya. Bagus sekali. Sekarang tangan Mas Yusuf
benar-benar lengket nggak bisa dibuka. Apa rasanya Mas Yusuf? Keras kok. Hah? Keras bener, lengket bener. Lengket sekali ya. Oke, pemirsa, Mas Yusuf sudah berhasil. Kita bantu masuk kondisi alfa dan theta. Dan Mas Yusuf masuk kategori orang yang sangat mudah masuk kondisi hipnosis. Karena ada sebagian orang itu tangannya tidak lengket. Kita tidak perlu khawatir. Nah, di kondisi ini biasanya para pemula itu akan mengalami sesuatu yang panik ketika melihat subjek atau kliennya itu mengalami tangan yang lengket. Tidak perlu khawatir. Ini adalah kondisi yang ilmiah, yang wajar-wajar saja. Oke, untuk orang kategori yang sugestibilitasnya tinggi, itu tangannya akan lengket ketika kita berikan sugesti. Oke, sekarang Mas Yusuf dalam yang ketiga, lemnya hilang dan tangan Mas Yusuf bisa dilepas kembali. Itu caranya pemirsa untuk membantu subjek melepas tangannya. 1, 2, 3. Oke. Hilang ya Mas Yusuf ya? Udah hilang lemnya. Oke. Nah, itu tadi yang pertama kita mengetahui. Dengan mengetahui subjek tangannya lengket, maka kita sudah bisa memastikan subjek ini adalah tingkat sugestibilitasnya tinggi. Dan ini sangat cocok untuk menjadi subjek bermain street hypnosis. Untuk hiburan. Di video selanjutnya saya akan contohkan juga bagaimana kita bermain dengan hipnosis atau kita sebut dengan namanya street hypnosis, hipnotis panggung. Oke, prainduksi kedua, kita mengetahui bagaimana tingkat sugestibilitas subjek kita dengan teknik tutup mata. Coba Mas Yusuf tutup matanya. Tarik nafas yang panjang dari hidung, hembuskan. Oke. Yes, sekarang Mas Yusuf pikirannya fokus di kelopak matanya. Sekarang izinkan dan niatkan. Yes, di sela-sela matanya, oke, di otot-otot matanya itu ada lem yang sangat lengket. Oke, saya akan hitung 1 sampai 3 Mas Yusuf. Setelah itu rasakan lemnya semakin lengket sehingga mata Mas Yusuf itu benar-benar terkunci dan sulit untuk dibuka. 1, rasakan semakin lengket. 2, semakin lengket. 3, lengket sempurna. Bagus sekali. Oke, tanpa alasan yang jelas, ketika Mas Yusuf membuka matanya, justru matanya semakin lengket. 1, semakin lengket. 2, semakin lengket. 3, lengket sepenuhnya. Oke, semakin dipaksa dibuka tangan, mata Mas Yusuf itu semakin lengket. Lengket Mas Yusuf? Ya. Mas Yusuf sadar kan? Sadar kan? Nah, oke, pemirsa, ini bukti kalau hipnosis adalah kondisi yang sadar sepenuhnya. Tetapi ketika orang yang mengalami kondisi yang relaksasi, masuk kondisi bawah sadar, maka sugesti itu dinyatakan benar oleh pikiran bawah sadar. Karena satu ciri dari pikiran bawah sadar adalah dia tidak bisa menolak sugesti. Yaitu mengapa kita membawa orang masuk ke bawah sadar. Karena fungsi dari bawah sadar adalah bisa menerima informasi tanpa terjadinya penolakan. Oke, sekarang bagian ketiga Mas Yusuf, lemnya hilang dan matanya terbuka normal. 1, rasakan semakin hilang lemnya. 2, 3, normal sepenuhnya buka matanya. 1, 2, 3, buka matanya. Oke, buka matanya. Nggak ada apa-apa ya Mas Yusuf ya, biasa aja ya. Nah, itu yang kedua, pemirsa. Oke, itu cara gampang kita mengetahui tingkat sugestibilitas subjek. Ada banyak cara kita melakukan tes sugestibilitas kepada subjek. Yang ketiga, ini namanya hand drop atau tangan turun ke bawah ya. Caranya seperti ini. Mas Yusuf tangan kanannya seperti ini. Oke. Yang tangan kirinya seperti ini Mas Yusuf. Jadi minta subjek tangan kiri atau tangan kanannya seperti terlihat dari gambar seperti ini. Kemudian minta subjek itu menutup matanya. Oke, sekarang Mas Yusuf tutup matanya. Nah, Mas Yusuf sekarang fokus pikirannya di tangan sebelah kanan. Bayangkan, imajinasikan, dan rasakan. Ada balon terbang mengikat di jari Mas Yusuf. Ada jumlahnya, ada 10. Sehingga tangan kanan Mas Yusuf itu benar-benar enteng terbang ke atas. Rasakan tarikannya. Sementara bayangkan di telapak tangan kiri Mas Yusuf itu ada batu seberat 1 kg menekan ke bawah. Rasakan begitu berat tangan kirinya. Balonnya ada 20 sekarang. Rasakan tangannya semakin enteng terbang ke atas. Ikuti saja. Sementara batunya ada 2 kg sekarang, semakin berat. Oke, bagus sekali. Sekarang balonnya ada 30, enteng sekali. Ikuti saja, bagus sekali. Oke. Batunya ada 3 kg. Berat sekali, rasakan. Oke, sekarang balonnya pecah semua. Oke. Batunya tumpah semua. Oke, bagus sekali. Oke. Dalam minum ketiga, buka matanya dalam kondisi kesehatan sempurna. 1,
2, 3. Saya tanya dengan Mas Susuk, apa tadi rasanya Mas Susuk? Ketika saya meminta Mas Susuk membayangkan tangan kanannya ada balon dan tangan kirinya ada batu, apa yang dirasakan tangan kanannya? Pertama yang dirasakan tangan kanan ini 10 balon masih nggak seberapa ini. Dikasih 20 balon langsung agak enteng angkat sendiri itu tangannya tuh. Oh gitu ya, oke. Ya, sementara tangan kirinya? Sementara untuk tangan kiri bebannya semakin berat. Oke. Otomatis nggak tahu tangannya bisa kayak berat bener. Oke, yes, oke. Itu apa bisa prainduksi. Jadi sekarang sudah nggak takut kalau masuk kondisi hipnosis ya? Iya. Jadi seperti itu. Itu namanya prainduksi. Kita meyakinkan subjek agar subjek mau dibantu masuk kondisi hipnosis. Kemudian ketika subjek itu takut, maka kita berikan edukasi bahwa hipnosis adalah sesuatu hal yang normal yang bisa dialami oleh semua orang. Oke pemirsa, demikian tutorial melakukan langkah hipnosis. Yang langkah pertama yaitu prainduksi. Ikuti terus video saya karena dalam dunia hipnosis kita akan bahas tuntas masalah hipnosis dari A sampai dengan Z sehingga benar-benar Anda bisa mampu menjadi seorang penghipnotis yang profesional. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya.